Ini jalan tuh muter kayak gini ya. Allah Akbar. Bener apa kata Kang Jailani? Kita sekarang serasa sedang menikmati negeri di atas awan nih. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Kayak ale. Ayo. Sama-sama. Sama-sama ayo Bang. Tal. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di blog saya El Bahar. Dan di video kali ini saya mau nunjukin buat teman-teman semua salah satu bukti keagungan Sang Maha Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat El Bahar. Luar biasa kalau saya perhatikan seperti ini. Allahu Akbar. Serasa saya tinggal di negeri atas awan. Ini lokasi di kota Taif Al-Hada, Saudi Arabia. Masya Allah, tabarakallah. Sebagian besar lokasi ini sudah sangat dikenal luas oleh jemaah haji dan jemaah umroh. Karena di sisi lain, kota Taif dan Al-Hada ini menjadi salah satu tempat yang sakral akan sejarah tentang peradaban Islam. Makanya jemaah haji dan jemaah umroh banyak yang mengeluarkan statement kalau berkesempatan ke Mekah dan Madinah, tidak ziarah ke kota Taif itu katanya terasa ada yang kurang. Dan itu hal yang wajar, sesuai karena memang selain daripada bukit dan kita dimanjakan dengan pemandangan seperti ini tentu saja keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Hada dan Taif ini kaya akan dengan sejarah tentang peradaban Islam. Allahu Akbar. Makanya wajar kalau ada sebagian jemaah yang berstatement seperti itu tadi. Allahu Akbar. Apalagi kalau kita ingat bagaimana peristiwa Rasul ketika berjalan menuju ke kota Taif ini. Dan luar biasanya yang kita lihat itu jalan yang muter. Di bawahnya ada salah satu bukti jalan setapak yang pernah dilewati oleh Nabi ketika datang ke kota Taif dengan bertujuan akan menyebar luaskan agama Allah. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah sampai ke Taif itu sejarah yang luar biasa. Nanti insya Allah sedikit kita ceritakan terkait dengan sejarah. Sekarang kita jalan dulu ke sana supaya kita dapat melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi di Arab Saudi yang begitu indah. Dan bagi kita yang awam, ini menjadi hal yang luar biasa, sahabat Al-Bahar. Nah, kalau jemaah haji dan jemaah umroh berkesempatan datang ke sini, ketika melewati jalan-jalan yang seperti ini, ya, tentu harus dibarengi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Karena batu kerikil yang akan menemani langkah perjalanan kita. Jemaah haji dan jemaah umroh tidak sedikit yang datang ke tempat ini. Tapi yang datang ke tempat ini biasanya yang datang secara mandiri atau privat, karena tidak bisa menggunakan mobil bis untuk ke daerah ini. Beda jalur lagi. Seperti itu. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di sini kita juga disuguhkan pemandangan reruntuhan, sepertinya bekas rumah jadul ya. Oh, ada kadrun. Tuh. Ada kadal Mesir kali ya. Karena ini bentuk bangunannya kayak gini, kayak terlihat jadul banget, batu-batu alam yang benar-benar masih jadul gitu ya. Beda dengan kondisi bangunan zaman sekarang. Nah, di sini sepertinya bekas rumah juga nih, sahabat Al-Bahar ya. Betapa indah dan tenangnya ketika
mempunyai rumah di sini. Setiap kita lihat keluar langsung disuguhkan pemandangan yang begitu memukau dan indah banget. Saya di sini ditemani sama dua sohib yang sangat cakep, sangat tampan, yang sedang menikmati negeri di atas awan nih. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Keale, bagaimana perasaannya Wah, merasakan negeri di atas awan nih? Seperti masuk ke dunia lain. Seperti masuk di dunia lain ya. Iya. Inilah bukti keagungan Sang Maha Pencipta, sahabat Al-Bahar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sohib saya, Kang Jailani, merasakan seperti di negara di dunia lain katanya. Emang antum pernah ke dunia lain? Makanya. Tapi memang bener sih, selewat sepintas kalau kita bayangin tanpa akal dan logika yang dalam, serasa pokoknya aneh banget gitu loh. Lihat, tapi ini semua tentu saja atas kuasa Allah, keagungan Sang Maha Pencipta, sahabat Al-Bahar. Lihat, ya Allah, lihat ke bawah tuh. Aduh, ya Allah, saya mah kalau lihat seperti ini pakai kalimat bahasa Sunda itu langlauten. Lihat begini tuh, bagaimana gunung Allah ciptakan seperti ini tuh, tanpa ada satupun pepohonan, beda dengan di kita. Tuh lihat, Allah Akbar. Ini asli sahabat Al-Bahar, saya gemetaran nih. Apalagi lihat jalan tuh yang urel-urelan muter seperti itu. Allahu Akbar. Coba kita sedikit zoom ya, tuh. Ini jalan tuh muter kayak gini ya. Allahu Akbar. Bener apa kata Kang Jailani, kita sekarang serasa berada di negara lain katanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Rabb. Sekali lagi sahabat Al-Bahar, inilah salah satu bukti keagungan Sang Maha Pencipta alam semesta. Allahu Akbar. Tidak hanya kita bertiga di sini, tapi ada juga orang Arab. Assalamualaikum. Kif halak? Mai buka suar. Banyak juga pemuda Arab yang cakep-cakep. Ini kalau di kita nih artis nih. Halo. Halo sama-sama. Masya Allah. Kif halak? Tuh ganteng banget ini pemuda. Sama-sama, ayo bang. Sama-sama. Tuh. Kita bersama pemuda Arab yang ganteng-ganteng. Kalau di Indonesia nih artis nih. Allah Akbar. Ya Rabb. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Anta min hina taib al-hada. Sorry tadi kita skip karena ada banyak pemuda Arab. Happy sih, tapi dia nggak mau di video secara detail. Kita sekarang geser ke sebelah sini sahabat Al-Bahar. Lihat ya, dari ujung sebelah sana, ya Allah, jalanan yang berliku ya. Sekarang saya mau tahu bagaimana komentar sahabat Al-Bahar tentang luar biasanya negeri yang Allah ciptakan dengan berbagai macam keajaiban dan keanehan. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah sahabat Al-Bahar. Nah, mengingat ke kalimat yang saya sampaikan di awal bahwa ketika jemaah haji dan umroh berkeinginan untuk datang ke tempat ini tapi tidak bisa dijangkau dengan kendaraan yang besar yaitu bis, bagaimana caranya? Kita sekarang tanya ke Kang Jailani. Bagaimana Mas Bro itu kalau kita mau ke sini tapi tidak bisa pakai mobil bis bersamaan dengan rombongan? Harus pakai mobil pribadi. Mobil kecil. Mobil gitu. kecil atau mobil kecil. Anda mau ke Arab Saudi? Mau ke Taif? Mau ke Taif? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Hubungi Kang Jailani.
Betul sahabat Al-Bahar, sebentar ya, kita balikin dulu videonya, kameranya. Betul, ini Kang Jailani tadi menyampaikan seperti itu. Jadi betul, Kang Jailani ini salah satu tim driver yang ada di Arab Saudi. Jangankan ke tempat ini, sahabat Al-Bahar mau city tour ke tempat yang lain pun secara privat, insya Allah bisa diantar oleh beliau. Mantap gak? Mantap. Caranya tinggal hubungi aja. Hubungi aja di bawah ini. Iya. Begitu. Insya Allah perjalanan aman, nyaman, dan Sentosa. amanah, sentosa juga. Betul nggak? Tuh. Iya. Sahabat Al-Bahar melihat lokasinya yang seperti ini, sepertinya sudah tidak asing juga nih bagi penduduk warga Arab Saudi. Seperti tadi juga banyak pemuda Arab yang ganteng sering mendatangi tempat ini kayaknya. Apalagi ada bekas ngaliwat itu sepertinya ya. Bakar-bakar ikan. Iya, bakar-bakar ikan gitu, makan-makan di sini. Dan memang sih tempat lokasi yang seperti ini lebih strategis untuk dijadikan tempat nongkrong, makan-makan, minum kopi, minum teh gitu ya. Apalagi kalau yang suka ngudud gitu sambil ngudud. Bener gak Kang? Tuh. Tuh, ini ada bekas ngaliwat. Masya Allah. Nah sahabat Al-Bahar, kenapa sebabnya banyak sekali jemaah haji dan jemaah umroh yang berkeinginan datang ke tempat ini. Tentu bukan hanya sekedar ingin menikmati negeri di atas awan, atau dari bahasa lain menikmati negeri yang Allah ciptakan dengan berbagai macam kuasanya, yaitu kota Al-Hada. Tentu di balik itu semua ada peristiwa dan sejarah yang amat sangat luar biasa. Bagaimana ketika Rasulullah bertujuan akan menyebarluaskan agama Allah di kota Taif. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah sampai ke kota Taif, itulah yang menjadi sejarah di kota Taif. Rasulullah tidak disambut dengan berbagai macam hal atau ragam yang gembira ria. Tapi Rasulullah ketika sampai di kota Taif ini bukan disambut, tapi disambit sahabat Al-Bahar ya, disambit. Makanya itulah salah satu hal yang menyedihkan, luar biasa seperti itu. Sebentar, ngos-ngosan juga kita jalan dari sana ya. Allah Akbar. Jadi Rasulullah sampai ke kota Taif bukan sambutan yang didapat, tapi sambitan. Bahkan diceritakan di dalam sejarah juga, Rasulullah pernah keluar darahnya, pernah dibakar masjidnya, dilempari oleh kotoran, dilempari oleh tulang belulang unta, dilempari dengan batu dan lain sebagainya. Bahkan sampai Rasulullah merasakan terpuruk yang begitu dalam. Peristiwa Rasulullah ketika di Taif. Aduh, sorry ngos-ngosan. Sorry ya, sebentar dulu. Lalu kemudian yang paling luar biasanya lagi sahabat Al-Bahar, ketika Rasulullah dalam keadaan terpuruk, tidak tahu lagi kepada siapa Rasulullah meminta bantuan ketika dalam keadaan terpuruk. Maka kemudian datang Malakul Jibal, malaikat penguasa gunung, malaikat penguasa bukit, menawarkan kepada Rasulullah untuk dipilih salah satu gunung mau ditimpahkan kepada penduduk kota Taif untuk membalas sakit yang dirasakan oleh Rasulullah, akan diratakan sama dengan tanah. Tapi apa yang keluar kalimat daripada Rasulullah hanya satu, minta, seandainya Allah mengabulkan apa yang saya inginkan, saya ingin seluruh penduduk kota Taif ke depannya, anak cucu orang Taif ini ke depannya memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya apa yang mereka lakukan sekarang terhadap Rasulullah itu semua karena tidak tahu. Andai semua tahu bahwa yang datang pada saat itu adalah Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sambutan yang akan diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah minta kepada Allah supaya seluruh
orang yang dikeluarkan daripada tulang sumbi orang Taif supaya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Alhasil sampai zaman sekarang, zaman modern, seluruh penduduk kota Taif semuanya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian apa hikmah yang perlu kita ambil daripada sejarah singkat itu tadi? Bagaimana kita ketika dalam keadaan terpuruk tidak ada balasan selain daripada kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sekaligus dalam keadaan masa terpuruk Rasulullah. Bayangin, andai kita insan yang lemah banyak dosa seperti saya ini, ketika dalam keadaan terpuruk, sakit, sedih, tidak ada lagi orang yang mendekati, kemudian ada malakul jibal menawarkan sesuatu yang besar kemungkinan itu dilakukan, pasti langsung kita memilih salah satu gunung untuk diratakan dengan tanah. Penduduk Taif yang menyambit Rasulullah supaya membalas rasa sakit, tapi Rasulullah tidak. Itulah hikmah yang perlu kita ambil bersama-sama untuk kita jadikan pelajaran supaya kita tidak terlalu menurutkan ego dan nafsu kita masing-masing ketika kita menghadapi sebuah masalah. Semoga kita semuanya tambah berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan baiklah sahabat El Bahar, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita nih bersama dengan sahib kita berdua di sana. Kurang lebihnya afwan, mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.